dihuni oleh berbagai makhluk halus seperti kuntilanak, siluman buaya putih. Hai gue, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan video kali ini aku mau menceritakan ke kalian tentang cerita horor. Ini pasti berbeda banget ya dari video-video aku sebelumnya yang aku di video-video sebelumnya itu menceritakan dan menjelaskan tentang kasus-kasus kriminal yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi di video kali ini aku mau bahas dan menceritakan ke kalian tentang 3 jalur mudik terangker dan rumah karantina di Sragen. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Udah siap? Kita mulai. Yang pertama, jalur Cadas Pangeran. Jalur Cadas Pangeran merupakan salah satu jalur yang paling sering dilewati saat musim mudik. Dan kemungkinan salah satu dari kalian mungkin udah pernah kali ya lewatin jalan Cadas Pangeran ini. Tapi kalau aku pribadi, aku belum pernah ngelewatin jalan Cadas Pangeran ini. Jalur Cadas Pangeran terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan menghubungkan antara Bandung dan Sumedang. Biasanya nih, bagi para pemudik atau ya kalian-kalian yang ingin menuju Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya, atau mengambil jalan raya Bandung-Cirebon, pasti kalian akan melewati jalur Cadas Pangeran ini. Sebenarnya ya guys, terlepas dari kemistisan yang ada pada jalur Cadas Pangeran, medan jalan di jalur Cadas Pangeran ini juga termasuk berbahaya, karena jalur ini terletak di kawasan perbukitan dan juga memiliki berbagai tanjakan serta turunan yang sangat tajam. Dan jalur ini juga berbatasan langsung dengan jurang, dan kalau pada malam hari ini, itu gelap banget. Menurut beberapa orang, kalau pada malam hari, karena kurangnya penerangan pada jalur Cadas Pangeran ini, mengakibatkan berkurangnya jarak pandang untuk para pengendara. Nah, di jalur Cadas Pangeran ini, kerap terjadi beberapa kejadian aneh, yang salah satunya paling sering terjadi adalah ditemukannya jasad pria di dasar jurang. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, pria yang ditemukan di dasar jurang ini merupakan korban dari seorang gadis misterius. Konon katanya, gadis misterius ini akan melambai ke arah pengemudi. Habis itu dia meminta tumpangan. Dan setelah berhasil meminta tumpangan, atau setelah berhasil menaiki kendaraan tersebut, gak berapa lama setelah itu, dia akan meminta untuk diturunkan di suatu tempat. Dan menurut kepercayaan masyarakat sekitar, tempat itulah yang akan dijadikan tempat untuk menghabisi para nyawa korbannya. Lalu setelah itu, korbannya akan dibuang ke dasar jurang. Dan juga katanya, jika ada korban yang dibiarkan hidup, atau korban yang tidak direnggut nyawanya oleh gadis ini, ia akan dibiarkan hidup dengan kondisi tidak waras dan ditemukan oleh warga yang sedang dalam kondisi tidak waras dan juga sedang memeluk sebatang pohon. Tidak hanya itu, jalur Cadas Pangeran ini juga dibangun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Jalur Cadas Pangeran ini dibangun oleh salah satu gubernur jenderal Belanda, Daendels. Gubernur jenderal Daendels merupakan gubernur jenderal Belanda yang kita pasti sering banget dong dengar namanya di pelajaran sejarah, pelajaran IPS, pokoknya di sekolah pasti kita sering banget dengar. Seperti jalan-jalan pada umumnya yang dibangun dan dibentuk pada masa penjajahan Belanda, pembangunan dari Jalan Cadas Pangeran ini juga mempekerjakan paksa para pekerja yang berasal dari masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar situ. Sistem kerja paksa yang bernama kerja rodi ini sangat menyiksa bagi masyarakat Indonesia, dan tidak jarang dalam pembangunan setiap jalan akan memakan korban. Hal yang sama juga terjadi saat pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Saat pembangunan Jalan Cadas Pangeran, tidak sedikit pekerja Indonesia yang meninggal akibat berbagai hal, kelaparan, habis itu tersiksa, habis itu malaria, dan lain sebagainya. Dan masyarakat setempat ini percaya bahwa arwah-arwah dari para pekerja paksa yang meninggal akibat pembangunan Jalan Cadas Pangeran itu masih sering bermunculan dan bergentayangan di sekitar Jalan Cadas Pangeran. Nah, terdapat beberapa penampakan yang paling sering dilihat oleh para pengendara atau pengemudi yang melintas di Jalan Cadas Pangeran. Ini dialami oleh seorang pemotor yang melintas di Jalan Cadas Pangeran. Jadi, itu dia bercerita bahwa ketika dia sedang melintasi Jalan Cadas Pangeran, tiba-tiba itu motornya bermasalah. Dan mau nggak mau, dia itu minggir untuk ngecek kenapa motornya itu bermasalah. Nah, ya udah nih, dia keluarin alat-alatnya, habis itu dia cek, dan lain-lain. Tiba-tiba dia melihat sebuah sosok bayangan berwarna hitam dengan bulu-bulu tikus di sekujur tubuhnya, dan saat itu ia ingin menegaskan gitu loh apa yang ia lihat. Dan ketika dia memfokuskan dan menegaskan penglihatannya, ia melihat sosok bayangan hitam dengan bulu-bulu tikus di sekujur tubuhnya itu bertambah besar dan bertambah tinggi. Dan yang terakhir adalah segerombolan perempuan yang kerap dilihat oleh para pengemudi mobil yang duduk di kursi belakang. Menurut cerita daripada warga setempat, segerombolan perempuan ini merupakan korban dari kecelakaan mobil yang hendak menuju Sumedang untuk berwisata. Penyebab dari kecelakaan ini sebenarnya adalah karena rem yang blong dari mobil tersebut. Jadi ketika mereka berada di tikungan, mereka ingin ngerem tapi remnya blong dan mengakibatkan mobilnya ini jatuh ke jurang. Dan sebagian besar penumpang dari mobil tersebut tewas di tempat. Sebenarnya masih banyak nih guys kejadian mistis atau penampakan-penampakan yang ada di Jalan Cadas Pangeran ini. Seperti kepala yang melayang, habis itu banyak bayangan yang kayak terbang dari satu pohon ke pohon lainnya, habis itu juga banyak sosok yang tiba-tiba melintas atau kayak menyeberang. Karena terdapat berbagai
berbagai gangguan-gangguan yang dapat membahayakan nyawa pengguna jalan, akhirnya juru kunci Jalan Cadas Pangeran ini sering melakukan ritual agar jalan ini tetap aman dan tidak berbahaya untuk para pengguna jalan. Dan dengan kata lain juga untuk menghindari gangguan-gangguan dari penunggu-penunggu atau sosok-sosok yang ada di Jalan Cadas Pangeran ini yang dapat membahayakan para pengguna jalan. Tidak hanya itu, ada kepercayaan di Jalan Cadas Pangeran ini untuk para pengendara yang ingin melintas, yaitu mereka melemparkan rokok yang sudah dinyalakan terlebih dahulu atau koin ke jurang di pinggir jalan sebagai tanda izin untuk melintas. Yang kedua, lintas nagrek. Di musim mudik, salah satu jalur yang paling ramai yaitu jalur selatan. Saat melewati jalur selatan, kita akan melewati Jalan Raya Nagrek di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, di mana merupakan penghubung antara Garut maupun Tasikmalaya. Medan jalan dari Jalan Raya Nagrek ini pun kurang lebih itu sama kayak si Jalan Cadas Pangeran, yaitu cukup berbahaya karena terdapat berbagai jalan yang berbelok-belok dan juga tanjakan atau turunan yang tajam. Dan hal inilah yang tidak jarang mengakibatkan kecelakaan di Jalan Raya Nagrek. Terlepas dari penyebab medan jalan yang berbahaya, masyarakat setempat juga percaya bahwa adanya gangguan-gangguan dari sosok-sosok yang tidak terlihat. Yang pertama, kemunculan sosok nenek-nenek di turunan nagrek. Kemunculan sosok nenek-nenek di turunan nagrek ini menjadi sebuah kepercayaan masyarakat sekitar, yaitu menjadi penanda bagi pengemudi bahwa dirinya akan mengalami kecelakaan. Banyak sekali pengemudi yang mengalami remblong ini tuh bercerita bahwa ia sebelumnya melihat sosok dari nenek-nenek ini mengayunkan tangan di pinggir jalan sebelum turunan pos tangan. Yang kedua, orang misterius yang menabur sesuatu seperti garam atau beras. Jalan Cagak di kawasan Nagrek juga merupakan salah satu titik rawan di mana sering terjadi kecelakaan, bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Dan kalian tahu, menurut penuturan warga sekitar, sehari sebelum terjadinya kecelakaan maut, mereka akan melihat orang misterius ini akan menaburkan sesuatu seperti garam atau beras di tempat kejadian kecelakaan. Dan nih, karena ini terjadi lebih dari sekali, ketika masyarakat melihat si orang misterius tersebut, masyarakat mencoba mendekatinya. Tetapi, orang misterius tersebut malah lari menjauhi mereka dan tidak terkejar. Tetapi, masyarakat menduga bahwa seseorang yang menaburkan sesuatu seperti garam atau beras tersebut merupakan seseorang yang sedang melakukan ritual untuk meminta tumbal dari nyawa para pengendara yang melintas. Yang ketiga, merupakan sosok yang sering melintas secara tiba-tiba atau menyeberang secara tiba-tiba yang lokasinya tidak jauh dari turunan nagrek. Menurut penuturan dari beberapa orang yang pernah mengalami kejadian ini, ia seperti melihat bayangan putih yang melintas dengan cepat secara tiba-tiba, kayak menyeberang secara tiba-tiba gitu di depan kendaraannya, dan karena sosok inilah tidak jarang para pengemudi merasa kaget dan langsung kehilangan kendali. Nah, ada juga kepercayaan bahwa pengemudi tersebut akan selamat melewati turunan nagrek dengan cara melemparkan rokok gudang garam merah ke jalanan sebelum melewati turunan. Namun kepercayaan ini makin lama makin hilang dan hanya sedikit pengemudi yang sampai hari ini melakukannya. Yang ketiga, Jembatan Sewo. Ketika kalian nih guys sedang menempuh perjalanan di Jalan Pantai Utara dan melewati sebuah jembatan di perbatasan Subang Indramayu, Jawa Barat, dan kalian melihat banyak orang yang duduk di pinggir jalan sambil memegang sapu lidi, berarti kalian sedang melewati Jembatan Sewo. Mungkin kalian bingung ya, mengapa banyak sekali orang-orang yang duduk di pinggir jalan tersebut sambil memegang sapu lidi. Jadi di sana nih guys, ada sebuah tradisi lempar koin yang dilakukan oleh para pengendara, dan orang-orang yang duduk di pinggir jalan sambil memegang sapu lidi inilah yang akan mengambil koin tersebut. Nah, koinnya kan akan dibuang ke pinggir jalan oleh para pengendara yang melintas tuh kan. Nah, dengan sapu lidi inilah ia akan menyapu koin tersebut ke arahnya dan mengumpulkannya. Tetapi nih guys, ini merupakan sebuah tradisi yang memiliki kisah mistis di baliknya. Kisah mistis ini berupa mitos yang ada di sungai di bawah Jembatan Sewo, yang dimana dipercaya merupakan tempat tinggal arwah dari kakak beradik, yaitu Saedah dan Saeni, yang dimana mereka berdua berakhir di sungai tersebut. Semasa hidupnya, Saeni merupakan seorang penari ronggeng pantura, dan menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, Saeni berubah menjadi seekor buaya. Dan inilah yang menjadi kepercayaan para pengendara yang melintas dengan melempar koin sebagai tanda saweran kepada Saeni. Pada awalnya, tradisi lempar koin ini adalah ketika Saeni yang merupakan penari ronggeng dan Saedah yang merupakan pemain kendang menampilkan keahliannya di pinggir jalan pantura. Dan setiap orang yang lewat akan memberikan saweran kepada mereka sebagai salah satu tanda menghargai penampilan mereka. Dan sekarang tradisi lempar koin ini sudah berubah, yaitu menjadi sebuah tradisi yang dipercaya ketika melemparkan koin, pengendara yang melemparkan koin ini akan dengan selamat dan aman melewati dan melintasi jalan tersebut. Dan tidak hanya itu, kemisisan dari tempat ini bertambah ketika terjadi sebuah kecelakaan bus transmigran asal Boyolali menuju Sumatera, yang dimana dalam kecelakaan ini menewaskan 67 orang dalam kondisi terbakar. Tetapi kalian tahu, di dalam kecelakaan ini hanya ada satu penumpang yang selamat, yaitu seorang bayi laki-laki, di mana masyarakat percaya bahwa bayi tersebut sudah dilempar keluar terlebih dahulu sebelum akhirnya bus
tersebut terbakar. Dan di sungai di bawah jembatan Sewo ini juga dipercaya oleh masyarakat setempat dihuni oleh berbagai makhluk halus seperti kuntilanak, siluman buaya putih, dan lain sebagainya. Dan ada satu fakta lagi guys, bahwa masyarakat sekitar percaya bahwa satu dari belasan orang yang duduk di pinggir jalan sambil memegang sapu lidi merupakan salah satu makhluk halus penghuni jembatan. Nah, di sana juga ada pernah satu cerita di mana di situ kan para pengendara melempar koin ke jalanan. Nah, akhirnya jalan itu terdapat beberapa koin yang bertebaran-bertebaran kan. Nah, suatu hari nih ketika ada pengamen yang melewati jalan tersebut, tetapi pengamen ini bukan warga setempat dan melihat koin-koin tersebut bertebaran di jalan, ia mengumpulkan koin-koin tersebut dan mengambilnya lalu pergi. Dan kalian tahu yang terjadi? Salah satu dari pengamen-pengamen tersebut mengalami kecelakaan hingga kepalanya pecah. Yang keempat, rumah karantina di Sragen. Rumah karantina di Sragen ini mungkin sekarang kalian lagi sering banget ngeliat di berita akhir-akhir ini. Karena rumah kosong yang ada di Sragen ini sekarang dijadikan sebagai tempat atau rumah karantina bagi orang-orang ODP, yaitu orang-orang dalam pemantauan. Nah, bangunan kosong yang sekarang menjadi rumah karantina ini berada di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa sekarang rumah ini dipakai menjadi rumah karantina bagi ODP atau orang dalam pemantauan dan juga bagi orang-orang yang tidak taat, yang seharusnya melakukan karantina mandiri tetapi malah ketahuan keluar, dan karena itu akhirnya dimasukkan ke dalam rumah karantina ini. Bangunan ini diyakini sebagai rumah dinas sinder atau mandor tebu dan sudah berdiri atau dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Rumah ini berada di komplek bekas pabrik gula Sidowurung di Kabupaten Sragen, yang sudah berdiri kurang lebih sejak tahun 1831. Bangunan yang sebelumnya kosong ini terlihat sangat menyeramkan karena banyak cat-cat yang sudah mengelupas dan juga ditumbuhi lumut, dan juga tampak kayu-kayu di depan rumah sudah mulai mengalami pengeroposan. Warga sekitar menjuluki rumah atau bangunan ini Omah Londo. FYI nih ya guys, ide untuk memakai bangunan kosong ini sebagai salah satu rumah karantina merupakan ide dari Camat Gondang, yaitu Bapak Catur Sarjanto. Tetapi tenang guys, sebelum bangunan kosong ini dijadikan tempat karantina, bangunan ini sudah terlebih dahulu ditinjau langsung oleh Bupati Sragen untuk mengecek kelayakan bangunan. Nah, bangunan yang pernah kosong selama 10 tahun ini memiliki berbagai kisah mistis dan cerita dari orang-orang yang pernah tinggal atau dikarantina di sana. Menurut cerita nih, dari pengalaman orang-orang yang pernah tinggal atau dikarantina di sana, mereka sama sekali tidak betah untuk berada di rumah itu lama-lama. Bahkan ya nih guys, ada 3 orang yang masuk ke dalam rumah karantina tersebut karena tidak taat mengikuti karantina mandiri yang dianjurkan oleh pemerintahan setempat. Dan mereka hanya bertahan selama 3 hari di rumah karantina tersebut dan menangis serta memohon untuk dipulangkan. Mereka menceritakan bahwa mereka sering didatangi oleh bayangan-bayangan aneh dan juga sering mengalami mimpi-mimpi buruk ketika tinggal di rumah karantina tersebut. Dan ada juga nih cerita dari seseorang yang pernah tinggal di sana sebelum rumah ini dijadikan rumah karantina. Ia hanya tinggal tidak lebih dari sebulan di dalam rumah tersebut karena selalu mendengar ketukan-ketukan pintu belakang dan melihat bayangan-bayangan hitam yang mondar-mandir kayak berlalu lalang. Nah, ada kisah juga nih dari seseorang yang pernah bertugas untuk memperbaiki atap dari rumah tersebut. Ketika ia sedang memperbaiki atap, ia melihat satu sosok dan ia langsung terkejut dan memutuskan untuk turun. Serem banget. Serem banget gak sih kayak kalau misalkan kita dikarantina di rumah itu dan kita tahu keadaan rumah itu kayak gimana, kita mau nggak mau harus dikarantina di rumah itu, kayak serem banget, sumpah. Nah, bagi kalian nih guys yang mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian di jalur-jalur yang tadi aku ceritain, kalian boleh langsung komen di bawah, atau kalian pernah mengalami kejadian-kejadian di jalur-jalur lain, kalian juga boleh langsung komen di bawah, karena aku pengen tahu cerita-cerita kalian dan pengalaman-pengalaman kalian. Nah, bagaimana keadaan kalian guys? Masih aman? Atau kalian ngerasa takut? Atau ngerasa merinding mungkin? Nah, sekian aja videoku hari ini mengenai 3 jalur mudik yang paling angker dan rumah karantina di Sragen. Dan bagi kalian yang ingin request tentang cerita-cerita horor lainnya atau tempat-tempat angker lainnya ataupun jalur-jalur lainnya, kalian boleh langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kamu. Dan jangan lupa untuk nyalain belnya supaya kamu mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. Sekian videoku hari ini, and I want to say see you on my next video.